Apa kamu sekarang lagi ada di posisi lagi belajar ngulik nih, tapi kamu merasa udah banyak chord yang kamu cobain, tapi kok kayaknya nggak pernah pas ya dengan lagu yang kamu kulik. Nah sebenarnya ini bukan karena kuping kamu jelek, kamu nggak punya knowledge atau kamu nggak punya pengetahuan tentang gimana caranya menyederhanakan pilihan chord. Jadi yang kamu coba itu ya chord-chord random aja, dan itu akhirnya membuang banyak waktu ya. Nah di sini saya akan kasih 3 step untuk mengulik supaya kamu bisa mengulik itu lebih efisien, dan kamu juga ngerti sedikit teori di belakangnya sehingga kamu juga nggak pure mengandalkan telinga aja. Ya ini khusus untuk yang nggak punya banyak waktu, karena kamu juga bisa mengandalkan telinga aja untuk mengulik, tapi itu akan takes time. Alright, jadi kita langsung aja untuk ke step yang pertama. Hai teman-teman, welcome back. Saya Calvina Friselli. Saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan 5 tahun belakangan ini saya mengajar para pekerja profesional yang ingin belajar gitar tanpa mengorbankan family time atau me time mereka. Untuk video ini saya akan pakai contoh lagu Let It Be dari The Beatles. Hopefully kamu tahu ya. Kalau nggak tahu bisa coba dengerin dulu sebelum menonton tutorial ini. So untuk step pertama kamu harus cari dulu tonal centernya, atau lagu ini tuh main di tangan nada apa ya. Nah ketika kamu sudah mengerti, bisa mengetahui ini main di tangan nada apa, kamu akan memiliki pilihan chord yang terbatas. Nah gimana caranya untuk bisa mengetahui tangga nada dari sebuah lagu? Nah itu kamu harus coba-coba ya. Biasanya di akhir atau di awal lagu, nah itu yang menandakan tangga nadanya. Nah kita coba reverse engineer dulu dari lagu ini, supaya kamu nggak langsung nebak-nebak, tapi kita analisa kenapa bisa nemuin kayak gitu. Nah di lagu Let It Be ini kita akan main di tangan nada C mayor. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Ini kita mainnya tangan nada C mayor. Kalau saya nyanyiin sedikit, when I find myself times of trouble, whenever it comes to me. Oke? Kalau saran saya, misalkan kamu belum langsung bisa denger nih mainnya di C, kamu bisa coba-coba pilihan nada. Jadi kan pilihan nada itu ada yang standarnya atau yang dasarnya C, D, E, F, G, A, B. Cobain satu-satu mulai dari C. Jadi jangan berantakan gitu, ada sistemnya. Nah, kamu mulai dari C misalnya, when I find. Nah, ternyata kan langsung ketemu. Ini mainnya di C. Kalau saya coba pakai D, when I find. Nah, ini kan nggak masuk ya. Atau pakai E, when I find. Nah, itu kan nggak masuk juga. Jadi kalau kita analisa kenapa ini udah dapat di tangan nada C, ya karena memang tadi pas bassnya, when I find myself in trouble, ya kan. Jadi kalau kamu dengerin chord C itu berasa kayak rumah gitu ya, balik ke rumah. Let's say kita mainin di endingnya ya. Sebentar, saya nyanyiin dulu endingnya. Whisper words of wisdom, let it be. Ini emang ada transisi. Nah ini kan kayak rumah, kayak berasanya selesai gitu. Sedangkan kalau misalkan nggak ada tadi transisinya, whisper words of wisdom, let it be. Nah ini kan kayak masih gantung gitu, belum ada penutupnya, let it be. Kalau saya nggak pakai transisinya, ya tetap C-nya yang berasa kayak selesai. Nah sekarang kita masuk ke step yang kedua. Setelah kamu tahu ini mainnya di tangan nada C mayor, kamu harus mengerti yang namanya chord families, di mana setiap tangga nada itu punya pilihan chord yang terbatas untuk chordnya. Kalau misalkan kamu belum familiar tentang chord family, saya udah link di deskripsi, saya pernah bahas soal itu. Jadi saya nggak akan ulang lagi di sini, nanti akan panjang videonya ya. Jadi kalau misalkan kamu main di C mayor, setiap tangga nada itu dia punya 7 tingkatan chord, ya dari 1 sampai 7. Jadi kalau C mayor dia akan punya tingkatan chord seperti ini. Oke, tingkat 1, 4, dan 5-nya itu sifatnya mayor, which is C, F mayor, dan G mayor. Lalu 2, 3, 6-nya itu bersifat minor. Jadi ada D minor, E minor, dan A minor. Nah 7 beda sendiri, dia diminish. B diminish ya, tapi biasanya kalau lagu-lagu pop kebanyakan jarang pakai diminish. Jadi kamu bisa konsentrasi ke tingkat 1 sampai 6-nya. Nah setelah kamu tahu ini, kan ada 2 quality di situ ya, yang saya tadi bilang ada yang mayor, ada yang minor. Kamu coba dengerin nih. Sekarang saya mainin C F G, di mana itu mayor.
bedain sama sekarang yang minor. Kira-kira bisa nangkep vibes yang berbeda. Ini akan masuk ke step yang ketiga, dimana ketika kamu sudah punya 6 chord ini, kamu dengerin mayor itu sifatnya kayak lebih bright, lebih happy ya. Di simplify tuh lebih happy gitu. Jadi kalau mainin C lebih bright ya. Tapi kalau kamu mainin minor lebih sendu ya, atau lebih sedih. Jadi happy sama sad ya, which is itu simplified lah. Saya simplified aja emotionsnya seperti itu. Nah, ketika kamu sudah tahu itu, kamu bisa ngulik dengan mainin bassnya aja dulu. Jadi C, D, E, F, G, A, atau C, D, E nya pakai di sini, bisa juga kayak gitu. Pokoknya C sampai A. Nah, terus kamu nyanyiin lagunya nih. Misalkan tadi kita main di awal ya, saya baca dulu liriknya. Kalau kamu nyanyiin tanpa tahu dulu chordnya, when I find, itu kan kesannya bright ya, kesannya happy, bukan yang sad. Jadi kamu punya pilihan cuma 3 chord aja, C, F, dan G kan, karena yang sifatnya bright atau sifatnya major itu yang C, F, dan G. Nah, kamu cobain, tapi kan tadi kita udah ketemu ya, when I find di C. Oke, jadi dia masuk ke mayor. Lalu kalau kamu lanjutin nyanyi, when I find myself in times, nah itu masih sifatnya terdengarnya mayor ya. Jadi kamu bisa lanjut nih, pilihannya kan tinggal F atau G, dari C mau ke F atau C mau ke G. Saya coba dulu C ke F ya, when I find myself in time. Nah, nggak masuk. Sekarang kalau C ke G ya, when I find myself in times. Nah, masuk nih ke G. Ya, jadi sesimpel itu, asalkan kamu udah tahu pilihan chordnya cuma beberapa, ya udah cari dari situ aja. Nggak usah kamu random gitu, wah saya mau mainnya di B minor, atau saya mau mainnya di F crash minor dan bla bla bla. Ya, disimplified dulu pilihannya. Alright, nah kita lanjut sekarang. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Nah itu Mother Mary, ada kesan sendu di situ ya. Nah, ketika kamu udah dengar kayak gitu, pilihan yang minor berarti kan D minor, E minor, atau A minor. Nah, sekarang kita coba. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Nah, nggak masuk nih, D minor ya. Kalau E minor, Mother Mary. Nah, masih lumayan nih kayaknya masuk. Tapi kalau A minor, Mother Mary. Nah, ini juga masuk. Kita coba sekarang C, G, E minor atau C, G, A minor. Kita coba yang option pertama. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Nggak masuk ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita yang A minor, when I find myself in times of trouble, Mother Mary. Nah, ini baru masuk ya, baru pas. Kenapa tadi E minor itu seolah-olah kedengarannya kayak pas ya, dan jadi kayak mirip E minor sama E minor suaranya. Nah itu karena pas kita nyanyi di bagian Mother Mary itu notnya adalah melodinya ini, E ya. Dan ini sedikit teori, E ini ada di dalam chord E minor dan ada juga di dalam chord A minor ya, makanya kesannya masih masuk suaranya. Tapi ketika kita udah mainin full chord, ternyata yang masuk itu A minor ya. Jadi kita lanjutin dulu sedikit lagi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Nah itu udah balik kayak suasananya mayor lagi ya. Mother Mary comes to me. C mungkin nih, masih lumayan masuk. Mother Mary comes to me. Ini juga masuk. Atau ke G, Mother Mary comes. Nah ini nggak masuk ya. Nah sekarang kita tes lagi, A minor ke F atau A minor ke C ya. A minor ke C dulu deh. Mother Mary comes to me. Lumayan masuk, masih make sense. Nah, tapi kalau kita mainin A minor ke F, Mother Mary comes to me. Nah, lebih masuk ya. Kalau tadi A minor ke C, Mary comes. Ini kayak kesannya mau nutup gitu, padahal belum ya. Nah, kenapa tadi F sama C
kedengarannya bisa masuk gitu, yang pas F karena melodinya itu ke sini. Mary comes to me. Nah, ini resolve ke C. Nah, sedangkan F itu dan C mengandung ada not C juga di dalam chordnya. Jadi makanya tadi yang C kesannya masuk, tapi waktu dimainin ya dia nggak masuk. Ya, tetap masuknya ke sini, ke F. Mary comes to me gitu. Ya, jadi itu cara kamu ngulik dengan lebih efisien. Yang pertama, kalau saya ulang tadi, cari dulu tangan nadanya, bisa dicari dari awal dan akhir lagu, cari chord yang berasa itu selesai, ending atau home gitu, rumahnya. Nah, yang kedua, setelah tahu tangan nadanya, cari family chordnya. Oke. Nah, yang ketiga, cari chordnya atau kulik chordnya berdasarkan bassnya dan quality dari suaranya, supaya kamu bisa nemuin ini chordnya itu mayor atau minor. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak kamu analisa. Saya akan tampilin liriknya beserta dengan chordnya, supaya kamu bisa lihat juga ternyata chord-chord yang dipakai ya memang chord-chord yang ada di dalam chord families C mayor. Oke. Jadi kalau kita mainin lagi dari awal, mungkin dari verse kedua aja ya, supaya kita bisa langsung masuk ke ref. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Nah, terus kan ke ref. Let it be, let it be, let it be, let it be. Nah, whisper words of wisdom, let it be. Ini transisi aja sih, ke E minor gitu, karena ada transisi bass ini ya kalau kamu dengerin di recordingnya. Jadi setelah kamu dengerin tadi chordnya dan kamu lihat juga di screen pilihan chordnya, di situ kalau kita dissect, first-nya itu dari tingkat 1 ke tingkat 5, lalu ke tingkat 6, tingkat 4, tingkat 1 lagi, tingkat 5 lagi, tingkat 4, dan transisi tadi bassnya balik ke 1. Lalu refnya dia mulainya dari minor, let it be. Nah, itu kan sendu ya, minor, makanya dia mulainya di tingkat 6, lalu ke tingkat 5, tingkat 4, tingkat 1, tingkat 1, tingkat 5, tingkat 4, balik ke rumahnya tingkat 1. Oke? Jadi benar-benar chordnya yang ada di dalam tangan nada C mayor. Nggak ada chord-chord random di situ, walaupun Beatles biasanya harmoninya sangat kaya ya, dan sering banget pakai chord-chord variasi. Tapi di lagu Let It Be ini termasuk cukup simple. Bisa aja sih dibikin ribet ya. Cuma untuk for the sake this tutorial, jadi kita belajar yang simple dulu aja supaya kamu juga ngerti teori di belakangnya. Oke? Jadi kalau misalkan kamu udah ngerti seperti ini, hopefully kamu ngulik ke depannya bisa lebih cepat, lebih efisien. Karena ngulik itu bisa pakai dua cara. Kamu bener-bener ngandelin listening skill, which is itu harus kamu develop juga skill itu. Dan orang-orang yang bisa pure denger doang tanpa mengerti teorinya itu juga keren banget. Karena kalau saya di trainnya dengerin dicampur dengan teori. Ya, saya nggak secepat itu mendengarkan cuma dari telinga doang. Jadi saya harus dibantu dengan teori seperti cara ini. Jadi mungkin kamu juga lebih cocok pakai cara ini. Ya, kalau misalkan kamu mau pure melatih listening skills kamu, ya udah kamu mesti expose diri kamu dengan mengulik dan hanya mengandalkan telinga. Ya, jadi kamu bisa pilih jalan mana yang mau kamu pakai buat ngulik. Alright, semoga video ini bisa membantu kamu untuk ngulik. Kalau misalkan ada pertanyaan, drop aja semuanya di komen. Bantu juga like dan support video ini. Kalau misalkan kamu merasa video ini berguna untuk teman-teman kamu yang lagi belajar ngulik, bisa juga di-share. Alright, thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.